Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal SBMPTN Bahasa Indonesia. Teksnya adalah, pada 16 November 2010, angklung diakui sebagai warisan budaya dunia kategori tak benda oleh UNESCO. Namun, pelestarian angklung di Indonesia tentu menghadapi hambatan. Perkara klasik seperti tidak adanya regenerasi baik dari sisi seniman maupun perajin angklung masih menjadi masalah utama. Bahkan setelah lebih dari 10 tahun ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, angklung tak banyak memiliki peminat dalam tataran generasi muda. Padahal, perkembangan angklung di mancanegara justru menunjukkan kecenderungan positif. Angklung sedikitnya dimainkan di 131 negara, baik di sekolah maupun komunitas. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, alat musik Sunda itu dimainkan di universitas-universitas di Pennsylvania dan Hawaii. Melihat hal itu, ada paradoks yang nyata. Angklung diminati di negara lain, tetapi ditinggalkan di negara asalnya. Oleh karena itu, regenerasi pemain angklung di Indonesia saat ini perlu menjadi perhatian dari semua pihak. Pembuatan program pelestarian angklung juga menjadi hal yang penting. Angklung mungkin harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dari jenjang dasar untuk menjaga kelestariannya. Adalah apa gagasan utama paragraf pertama? A. Ada berbagai hambatan dalam pelestarian angklung di Indonesia. B. Angklung ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. C. Angklung merupakan warisan budaya UNESCO yang sepi peminat. D. Angklung sulit dilestarikan meskipun sudah jadi warisan budaya dunia. E. Angklung ditetapkan sebagai warisan budaya dunia meskipun tak banyak diminati. Pembahasannya adalah, gagasan utama disebut juga dengan ide pokok, yakni pokok bahasan dalam sebuah paragraf atau bacaan. Gagasan utama dapat terletak pada awal, tengah, akhir, ataupun menyebar pada keseluruhan kalimat dalam bacaan. Paragraf pertama pada bacaan dalam soal terdiri dari 4 kalimat. Kalimat pertama membahas diakuinya angklung sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Kalimat kedua memberikan informasi yang bertentangan dengan kalimat pertama. Sedangkan pada kalimat kedua disebutkan bahwa ada banyak hambatan dalam melestarikan angklung. Sementara itu, kalimat ketiga memberikan informasi tambahan untuk mendukung kalimat kedua. Kalimat tersebut menyebutkan alasan sulitnya pelestarian angklung, yakni tidak hanya regenerasi. Informasi tersebut didukung oleh kalimat 4 yang menyebutkan bahwa hingga saat ini angklung masih jarang diminati oleh generasi muda. Dari informasi pada kalimat-kalimat tersebut dapat dipahami bahwa kalimat ketiga dan keempat mendukung kalimat kedua. Namun, gagasan pada kalimat kedua bertentangan dengan kalimat pertama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gagasan utama pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat 1 dan 2. Walaupun angklung merupakan warisan budaya dunia, tetap ada banyak hambatan-hambatan dalam pelestarian angklung. Dengan demikian, gagasan utama paragraf pertama adalah angklung sulit dilestarikan meskipun sudah jadi warisan budaya dunia. Jadi, jawaban yang benar adalah
D. Angklung sulit dilestarikan meskipun sudah di warisan budaya dunia. Karena kenapa pilihan A tidak tepat jika ide pokok paragraf pertama sama seperti pada pilihan A. Paragraf pertama seharusnya membahas hambatan apa saja yang terjadi dalam pelestarian angklung di Indonesia. Pilihan B tidak tepat karena paragraf pertama tidak hanya membahas penetapan angklung sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Pembahasan tersebut bukanlah fokus utama pada paragraf pertama. Pilihan C tidak tepat, karena fokus pembahasan pada paragraf pertama adalah adanya hambatan dalam pelestarian angklung meskipun angklung sudah menjadi warisan budaya dunia. Bukan angklung merupakan warisan budaya UNESCO yang sepi peminat. Pilihan E tidak tepat, karena pernyataan pada pilihan E tidak sesuai dengan isi paragraf pertama. Fokus pembahasan teks bukan masalah penetapan angklung sebagai warisan budaya dunia. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Oke, cukup sekian pembahasan soal dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.